Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wijayanto. Dalam kesempatan ini saya akan mengupas tentang 5 langkah agar mantan kembali. Jadi saya amati video-video saya terdahulu Salah satu video yang paling banyak dilihat adalah yang berkaitan dengan mantan Jadi bagaimana cara mengetahui mantan tak kepo meskipun semua akun-akun kita diblokir Jadi ini menunjukkan bahwa memang ternyata bab persoalan permantanan ini memang sesuatu yang cukup penting dan selalu urgent untuk dibahas Nah, jadi memang yang tersulit dan yang tersedih tentu ketika semua akses dan semua komunikasi silaturahmi sudah diputus, itu yang paling menyedihkan Jadi saya pernah mendengar sebuah lagu di radio Ini sebenarnya lagu lama, sepertinya ketika saya masih kecil lagu ini sudah ada, tapi sekarang banyak dinyanyikan kembali Salah satu syairnya itu yang sangat menyentuh Jangankan bertemu, memandang saja sudah tak boleh, apalagi bernyanyi bersama bagai hari lalu. Ini kan menyentuh sekali Kenapa saya katakan menyentuh Jadi bertemu tentu tidak boleh Memandang saja artinya semua akses kan sudah ditutup, sudah diblokir semua. Memandang juga sudah tidak boleh, apalagi mengulangi apa yang pernah dilakukan di masa lalu. Dan itu menyedihkan sekali bagi semua orang yang pernah berkorban untuk mantannya dan masih terus memelihara harapan di dalam hatinya Nah, jadi kalau memang masih berkeinginan, sementara semua akses sudah ditutup rapat, tidak ada lagi komunikasi, tidak ada lagi akun yang terbuka, bahkan sudah ganti alamat, bahkan sudah ganti nomor kontak dan seterusnya. Apa yang bisa dilakukan? Yang bisa dilakukan adalah melakukan usaha hati. Jadi setelah usaha fisik dicoba semua, ternyata juga sudah tidak diberikan akses lagi, yang bisa dilakukan adalah mendekatkan diri kepada Yang Maha Pencipta Oke lah, kita ini kalah akses kemudian kalah kaya, kalah pinter, kalah ganteng, kalah cantik, setelah itu kalah juga tidak dapat restu dari orang tuanya dan seterusnya. Tapi satu hal yang selalu orang lupakan, bahwa selama orang mau berdoa, doanya tidak akan pernah ditolak oleh Allah Kesalahan yang selalu dilakukan manusia ketika mencintai seseorang, yang dioyak selalu manusianya dulu, bukan ridho dan restu dari Yang Maha Menciptakan Kalau orang tuanya tidak merestui, sementara Allah merestui, maka sesulit apapun caranya, pasti jalan itu akan terbuka. Jadi ada 5 langkah yang bisa dilakukan. Yang pertama memahami bahwa hanya doa yang bisa mengubah takdir Ini kelihatan, dia sudah jalan dengan orang lain, dia sudah happy dengan orang lain, kelihatan takdirnya seperti itu Jangan berputus asa, karena doa itu bisa mengubah takdir Rasulullah SAW bersabda, la yaruddul qada'a illa doa. Tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa Yang kedua
perbanyak melakukan ibadah puasa sunnah. Kenapa? Karena doa orang yang berpuasa itu doa yang mustajab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna lisya'imi inda fitrihi la da'watan ma turaddu. Sesungguhnya doa orang yang berpuasa ketika berbuka tidaklah tertolak. Ya. Dan di dalam hadis yang lain Rasulullah juga bersabda, salasatun la turaddu da'watuhumul imamul adil was-sa'imu hatta yuftira wa da'watul matlum. Ada 3 doa yang tidak tertolak, yakni doa dari pemimpin yang adil. Yang kedua adalah doa orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Dan yang ketiga, doa orang yang terzolimi. Ya, dia rajin berpuasa, selama dia berpuasa dia berdoa terus dan memohon kepada Allah agar mantannya kembali. Dan dia juga dalam posisi terzolimi, karena misal pernah dicaci maki oleh keluarga mantannya, oleh orang tua mantannya. Wah, itu doanya, kekuatannya insya Allah dengan izin Allah luar biasa. Ya. Nah, di antara puasa-puasa yang banyak yang bisa kita pilih, mungkin Senin Kemis itu adalah puasa yang baik ya, dan cukup proporsional, tidak terlalu memberatkan untuk dilakukan ya. Nah, kemudian rajin bangun di sepertiga malam yang terakhir dan berdoa mohon kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang hadir ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yatanazzalu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila sama'id dunya hina yabqa sulusul laylil akhiru yaqulu may yad'uni fa'astajiba lahu may yas'aluni fa'utiyahu wa may yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Rabbku tabaraka wa ta'ala turun setiap malam ke langit dunia hingga tersisa sepertiga malam yang terakhir ya. Lalu dia berkata, siapa yang berdoa padaku, aku akan kabulkan doanya. Siapa yang meminta padaku, pasti akan kuberi. Dan siapa yang meminta ampun padaku, pasti akan kuampuni. Ya. Jadi orang-orang patah hati, ditinggal mantan dan seterusnya, itu kan biasanya susah tidur ya. Nah, daripada melek di malam hari tidak ada manfaatnya, lebih baik berdoa dan mohon dengan sungguh-sungguh sambil meneteskan air mata ketika bermunajat kepada Allah. Nah, kemudian yang keempat, doanya seperti apa? Ya, berdoa dengan doa yang kita fahami artinya ya, menyelipkan dan menyebutkan nama orang yang kita mintakan kepada Allah untuk bisa kembali ya. Nah, di antara doa juga yang dianjurkan, misal doa dari Nabi Zakaria. Nabi Zakaria alaihi salam itu rajin berdoa. Salah satu doa beliau yang masyhur adalah Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin ya. Ya Tuhanku, janganlah engkau membiarkan aku hidup seorang diri dan engkaulah waris yang paling baik. Atau doa masyhur juga doa dari Nabi Daud alaihi salam. Beliau rajin berdoa dengan doa Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba may yuhibbuka wal amal allazi yuballighuni hubbaka. Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa minal ma'il barid. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu untuk selalu cinta kepadamu, mencintai orang yang selalu mencintaimu, dan amal yang dapat menyampaikanku untuk mencintaimu. Ya Allah, jadikanlah cinta kepadamu melebihi cintaku terhadap diriku sendiri, keluargaku, dan air yang dingin. Nah,
Itu yang keempat. Dan langkah yang kelima, ketika kita meminta kepada Allah dengan sungguh-sungguh, jangan tergesa-gesa, ya. Karena banyak orang tuh seminggu berdoa tidak dikabulkan kemudian menyerah, ya. Kita tidak pernah tahu pada hari keberapa, pada bulan keberapa, pada tahun keberapa doa kita tadi akan diijabah oleh Allah. Allah akan melihat kesungguhan seseorang ketika memohon kepadanya, ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita semua ketika berdoa jangan tergesa-gesa, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal yaqulu qad da'watu rabbi falam yastajib li. Doa salah seorang di antara kalian, kata Nabi, pasti dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa. Siapa itu orang yang tergesa-gesa? Yaitu orang tersebut yang berkata, aku telah berdoa kepada Robku, tapi dia tidak mengabulkannya. Jadi ketika ada orang mengatakan, kok doa saya belum dikabulkan juga? Kok doa saya belum terkabul juga? Nah, itu namanya orang yang tergesa-gesa. Karena itu, kalau belum dikabulkan, tidak usah bertanya kepada orang lain, karena orang lain sama saja tidak taunya dengan kita. Maka kalau doa kita belum dikabulkan, lanjutkan terus berdoa sampai doa tadi Allah kabulkan. Demikian saya berdoa, semoga apa yang diinginkan oleh para pemirsa sekalian dikabulkan dan diijabah oleh Allah. Semoga mendapatkan yang terbaik. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.